ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jangan pikir karena udah umrah, sudah ibadah, lalu kemudian cukup. Enggak. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Jadi dengan umrah ini, yang sebelumnya hanya lihat dari jauh, sekarang sudah dekat, sudah kenal dengan baik. 3 hari 4 hari di kota Madinah, di kota Makkah 3 hari 4 hari, sebagiannya mulai pulang hari Senin, insya Allah sampai ke kampung, ke tempat tinggal, semakin aktif, semakin semangat beraktivitas. Panjang umur, sehat badan, kita ketemu lagi di tanah suci insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sifat manusia ini sangat individual, pribadi, sendiri. Yang penting lepas diri sendiri cukup. Tapi ketika di umrah tidak bisa begitu. Kita ini sebagai grup sama-sama masuk Masjidil Haram, ada yang membimbing di depan, tapi perhatikan juga jamaah di belakang. Saya bimbing di depan. Waktu turun dari hotel panjang, begitu satu putaran tengok hilang. Kenapa kita kemarin tawaf itu, saya ditanya, gimana perasaan Ustadz tawaf kemarin? Gimana ya? Seperti duduk di kursi pijat. Mana duduk di kursi pijat, kan dipijat, nah gitulah rasanya tawaf kemarin. Kenapa tawaf kemarin itu luar biasa? Ada 3. Yang pertama, kebetulan kita lagi weekend, hari libur, hari Kamis malam Jumat. Yang kedua, malam Jumat, malam Jumat Sayyidul Ayyam. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban. Saya seumur-umur umrah, baru itulah paling dahsyat. Berapa kali kaki saya terangkat-angkat. Ini kan kita didorong dari belakang ini, nggak bisa nahan. Orang yang di depan ini marah sama kita, dia sangka kita mendorong dia, padahal kita juga kena dorong belakang. Semua mata mereka itu, yang orang Afrika, orang itu memandangnya ke saya, karena saya yang baca doa kan. Maka begitu matanya agak tajam, saya pelankan sedikit. Allahu Akbar. Jadi rupanya berjamaah ini kita tidak lagi bisa memikirkan diri sendiri. Saya kalau diri sendiri waktu zaman kuliah dulu memikirkan diri sendiri. Datang putar paling dekat ke arah Ka'bah biar jangan terlalu putarannya, udah habis itu pergi minum air zam-zam, pergi sa'i, tahallul, selesai. Diri sendiri, memikirkan diri sendiri. Tapi setelah kita berjamaah ini beramai-ramai, yang dipikirkan ini bukan cuman satu travel, yang dipikirkan ini adalah 1000 jamaah. Jadi kalau ditanya orang, Ustadz kesini ramai? Ya adalah beberapa orang. Berapa orang jamaahnya? 1000. Apa kata dia? Mudah-mudahan umrah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa tanda orang itu sudah bisa menyambung tali silaturahim? Yang pertama, tandanya adalah selalu memikirkan orang lain. Coba
Saya bertanya tapi nggak usah dijawab, dalam hati aja. Apakah kita memikirkan orang lain? Iya Pak Ustadz, saya selalu memikirkan kawan saya ini belanjanya apa aja. Kira-kira harga jilbab dia lebih murah atau lebih mahal? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sampai kamu sayang pada saudaramu seperti sayang pada diri sendiri. Kalau saya makan, kawan saya udah makan atau belum? Teman saya udah makan atau belum? Nah, jadi selalu memikirkan. Mudah-mudahan pulang dari umrah ini kita menjadi orang yang memikirkan saudara kita, insya Allah. Kalau memikirkan sendiri mau cepat kita bisa, tapi ketika kita ada gerbong, ketika kita ada kawan, ada grup, ada jamaah, selalu bersama-sama. Saya tidak mengatakan diri saya sempurna. Kebetulan tadi malam pulang sholat isya, saya jalan sendiri. Pas jalan sendiri di Zamzam Tower, ketemulah sama kawan sahabat-sahabat ini. Mereka nanya, jalan sendiri Ustaz, kata mereka. Mereka rame. Saya bilang yang namanya laki-laki itu jalan sendiri. Kalau jalan rame-rame itu nggak jantan, saya bilang. Mereka terdiam. Saya bilang gitu, mereka terdiam. Nggak lama kemudian datang ustazah. Saya rupanya nunggu ustazah pulang sholat. Saya selalu nunggu di depan apotik Nahdi. Ustazah, nanti saya tunggu di depan apotik. Nah, begitu ustazah datang, baru mereka, oh ternyata nunggu. Jadi kalau kita jalan sendiri, sedangkan Nabi Muhammad SAW jalannya tidak sendiri. Dia didampingi orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Didampingi anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Didampingi anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan. Didampingi anak muda yang bertenaga, pemenang gulat setiap tahun di pasar Ukaz, Umar bin Khattab. Didampingi perempuan yang kaya raya, banyak harta, Khadijah. Didampingi perempuan yang setengah agama diambil dari ijtihad kepalanya, Aisyah. Didampingi oleh seorang perempuan yang rela membawa makanan sampai naik ke Jabal Sur, Asma. Didampingi oleh seorang laki-laki yang meriwayatkan hadis paling banyak, Abu Hurairah. Jadi coba kita pikirkan, kita ini kelompok yang mana? Saya ini orang tua yang bijaksana Pak Ustadz, Abu Bakar. Saya ini anak muda yang bertenaga Pak Ustadz, Umar. Saya ini perempuan bisnismen Pak Ustadz, Khadijah. Setelah saya pikir-pikir, saya nggak masuk kemana-mana Pak Ustadz, Abu Lahab. Nauzubillah, nggak mungkin kita ini kosong, pasti ada kelebihan-kelebihan. Makanya dulu anak-anak itu dinilai punya kelebihan ranking 1 kalau pelajarannya 5. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, PMP, PSPB, Pancasila. Sekarang saya tanya anak saya, Babah, kata Hazik, tanda tangan rapor. Saya tanya, ranking berapa? Kami sekarang nggak pakai ranking lagi. Kenapa berubah pendidikan kita? Karena dulu anak-anak dibilang pintar kalau 5 pelajaran. Padahal ada pelajaran yang lain. Belajar berkomunikasi, belajar relasi, belajar hubungan yang baik. Jadi sebenarnya kita ini punya potensi masing-masing. Mungkin dalam bidang eksak kurang, tapi dalam bidang sosial. Ini yang hadir di hadapan saya ini semua orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan semua, insya Allah. Asal jangan lebih timbangan koper. Alah Ustadz kayak nggak belanja aja. Alhamdulillah koper saya ringan.
karena sudah saya kirim sebagian duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak memikirkan orang lain bukan umat Islam. Loh, Islam itu kan sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Bukan. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak memikirkan saudaranya, dia bukan umat Islam. Jadi selama umroh ini kita diajarkan memikirkan orang lain. Mikir dulu. Salah ngomong gara-gara salah mikir. Salah berbuat gara-gara salah mikir. Maka pikirkan orang lain. Doakan supaya Ustaz Somad yang ngomong, yang ceramah ini juga mikirkan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, apa tanda kita ini sudah berjamaah menjalin silaturahim? Adalah rela berkorban. Betul-betul Pak Ustadz, saya selama beberapa hari ini saya terus berkorban. Kenapa? Setiap minum teh saya terus yang bayar. Mungkin korban uang enggak, tapi korban perasaan. Perasaan apa? Perasaan menunggu. Kenapa kita belum berangkat? Semua kan udah datang, Ustadz Somad belum datang. Saya habis subuh tadi nggak tidur karena takut ketiduran terlambat. Habis subuh sarapan, siap nunggu. Duduk saya melihat jendela. Jam berapa kita berangkat? Jam 7.45 Ustadz. Oke. Kenapa belum berangkat? Jamaah belum banyak Ustadz. Maklum, datang dari tempat jauh, persiapan. Rela berkorban. Korban harta, korban duit, korban tenaga. Enggak juga ada yang bisa dikorbankan. Korban perasaan. Menunggu kawan berangkat, menunggu kawan pulang, menunggu sholat, menunggu. Kenapa lama kali tadi pulang? Itu teman saya itu Pak Ustadz, lama sekali berdoanya. Pas dilihat dari belakang seperti berdoa, rupanya megang handphone. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika 4 hari, 5 hari di kota Makkah ini memang betul-betul terujilah kita berkorban. Ini yang hadir ini semua berkorban, ngirit uang belanja, menabung. Yang awalnya mau beli baju, mau beli ini, mau shopping, mau ke mall, tahan. Rencana mau beli skincare, nggak jadi. Demi apa? Untuk bisa umroh. Korban perasaan, korban belanja, korban hati. Mudah-mudahan semua pengorbanan kita ini diberikan Allah balasan kebaikan, insya Allah. Nggak bisa kalau orang nggak mau berkorban. Kalau nggak berkorban, akan mungkin Islam ini menjadi kuat. Jadi mungkin ada di antara bapak yang berangkat, ibunya berkorban dulu. Untuk edisi bulan Februari ini, papa dulu berangkat. Nanti edisi bulan Agustus baru ibu. Kenapa papa dulu? Kenapa bukan ibu dulu? Karena saya mau 17 Agustusnya di Tanah Suci. Kenapa ibu berangkatnya Agustus? Karena daster saya nanti dipakai bapak main bola. Nah, jadi kita ini punya ada korban masing-masing. Itulah tanda kita bisa bekerja sama, kita bisa bersama-sama. Karena kalau hanya memikirkan sendiri, apa kata Nabi? Man syadza finnar. Siapa yang sendiri masuk neraka. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan sampai berpecah belah. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatabshalu, kalau kelahi kamu nanti gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Kelahi, sakit hati, tersinggung, kehilangan semangat. Kalau galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari.
Jadi kita alhamdulillah berkorban harta, berkorban nyawa, berkorban perasaan. Ngomong kita bisa ngomong, tapi kita tahan. Apalagi ibu-ibu yang gak kuat dengar suara orang ngamuk-ngamuk, marah-marah. Setiap mendengar suara agak kuat, ketakutan. Tapi selama beberapa hari ini insya Allah pulang dari sini udah kuat. Kenapa? Udah sering kena usir polisi. Haji. Yang saya khawatirkan karena udah 4 hari di Madinah, 4 hari di Makkah, pulang nanti ke rumah, kebetulan suaminya nggak ikut, begitu pulang, haji. Yang kita ambil yang baik-baiknya aja insya Allah, amin. Nah, pertama, yang kedua, berikutnya yang ketiga, apa tanda berhasilnya kita sudah menjalin saling silaturahim selama perjalanan ini? Kita tidak bisa merasa puas kalau hanya sendirian, mesti bersama. Ke masjid kalau cuma sendirian enggak puas, enggak nikmat, mesti bersama. Alhamdulillah sudah sama-sama. Memang saya Pak Ustadz memangnya selalu bersama sama kawan. Kenapa? Karena kalau pulang lupa jalan pulang Pak Ustadz. Selalu bersama. Sebelum berangkat di mana? Saya biasanya kalau di Madinah tempatnya sama terus, biar supaya kawan-kawan mudah nyari. Itu makam Nabi. Biasanya saya di belakang makam Nabi. Di belakang Nabi. Posisi di mana? Masih seperti yang dulu, biar mudah nyari. Pakai peci warna merah, biar dicari orang mudah. Di belakang, asal di belakang makam Nabi, terus ke belakang mudah. Posisi di mana? Posisi lantai 3. Subuh tadi ditanya kawan, gimana bang? Udah sampai lantai 3? Belum, ditutup polisi pintu, gak bisa naik ke atas. Kalau di tempat kita ada polisi, mudah aja, tunjukkan SIM sama helm selesai. Di sini gak bisa. Jadi selalu gak bisa sendirian. Merasakan kepuasan nikmat beribadah kalau bersama. Kalau rasa itu ada dalam hati, alhamdulillah. Tapi kalau belum ada, kita usahakan. Mudah-mudahan dia tumbuh selama beberapa hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di mana-mana ada orang meninggal, ya meninggal aja begitu aja. Tapi di sini kita nggak kenal siapa yang meninggal itu. Kita tetap ikut sholat jenazah. Setiap selesai. Habis subuh sholat jenazah, habis zuhur sholat jenazah, habis maghrib sholat jenazah, habis isya sholat jenazah. Ada terus. Begitulah persaudaraan. Padahal mereka orang Arab, kita Arab-Arab cemas. Kita tetap selalu bersama dengan mereka, bersama dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan juga begitu, makan bersama, jalan bersama sampai akhirnya. Tapi matikan sendiri-sendiri Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ketika merasakan nikmatnya ibadah, pasti yang kita ingat adalah orang-orang terdekat. Ingin supaya anak juga bisa sampai kemari. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat sampai kemari. Ingin supaya mantu, kawan, sahabat, teman-teman sekolah, tetangga, semuanya bisa sampai ke Baitullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Enggak ada di antara kita ini yang dalam hatinya cukup aku aja sampai kemari, tetanggaku jangan. Enggak ada. Ada di antara ibu bapak berpikir begitu? Ada. Saya selalu dalam hati saya, kalau bisa aku tolong, kalau nggak bisa, ya Allah berikan dia rezeki supaya dia sampai kemari. Bayangkan wajahnya. Alhamdulillah Pak Ustadz, selama 4 hari di Madinah saya sudah doakan kawan saya. Selama di Makkah ini juga udah saya doakan mudah-mudahan si Anu. Yang baik-baik, yang nggak baik saya doakan jangan sampai kemari Pak Ustadz. Jangan, nggak boleh mendoakan yang tidak baik.
Ketika ibu bapak mendoakan tetangga, kawan, sahabat, jiran, sekantor, teman, sekampung, itu didoakan. Pada saat itu apa kata malaikat? Amin. Walaka misluh. Ya Allah, kabulkan doa orang ini. Jadi kalau kita doakan dia, ya Allah, teman saya, kawan saya, jiran saya, sahabat saya, sekantor saya, teman kuliah saya, teman sekolah saya, teman kampung saya, murahkan rezekinya, sampaikan dia ke Baitullah haji dan umrah. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Kamu dapat yang sama seperti yang kamu doakan. Yang belum mendoakan orang lain, masih ada kesempatan 2 malam lagi. Kami insya Allah pulang hari Senin, ada 2 malam lagi. Malam Ahad, malam Senin, sholat hajat, sholat tahajud. Kita doakan semua keluarga, kawan, sahabat, jiran, orang kampung, semuanya sampai ke Baitullah insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya Pak Ustadz belum pernah mendoakan orang lain. Siapa bilang kita belum pernah mendoakan orang lain? Ibu mendoakan saya setiap subuh, bapak mendoakan saya setiap sholat. Mana doa untuk Ustadz Somad? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Kira-kira kita masuk atau tidak? Masuk. Kenapa kita masuk? Itu kan yang didoakan wa ala ibadillahis sholihin. Karena kita juga masuk dalam golongan orang yang soleh. Karena selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itulah hubungan korelasi antara doa wudhu dengan sholat. Karena selesai wudhu minta jadi orang soleh. Sebelum wudhunya batal dia tetap soleh. Sampai batal pun tetap soleh. Dan setelah itu wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Yang keempat, apa tanda berhasilnya silaturahim kita selama di tanah suci ini adalah kita selalu memintakan, memohonkan kepada Allah yang terbaik. Doakan. Saya tidak minta doa yang banyak-banyak sama ibu bapak sekalian. Sama ibu, sama bapak, saya cuma minta doa satu saja, nggak banyak-banyak. Kira-kira boleh saya minta? Doanya satu. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Oh, makbul ini. Sholat rajin, puasa sunat, nisfu Sya'ban, umroh, haji. Tapi kalau matinya su'ul khatimah, ada maknanya? Hilang semua amal. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Masa di tanah suci 5 hari doanya cuma satu Pak Ustadz? Saya mau mendoakan Ustadz banyak. Bagus. Ya Allah, Ustadz Somad matikan husnul khotimah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, gemukkan badannya sikit ya Allah. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Doakan, saling mendoakan.